cukup sampai di situ, keluar mereka dari dunia ini, dari alam rahim ibu mereka, Allah kirimkan kepada mereka rasul-rasul. Setiap zaman tidak pernah kosong dari nabi dan para rasul-rasul Allah SWT. Ya, padahal tadi sudah diambil perjanjian di hadapan bapak mereka Adam, diberikan mereka modal fitrah sehingga mereka sulit untuk menyimpang. Setelah itu apa? Diberikan mereka para nabi dan para rasul. Diturunkan bersama para nabi dan para rasul ini apa? Kitab-kitab sebagai penguat, sebagai bukti atau mukjizat terbesar mereka. Ya, saudara kaum muslimin, maka kalau mereka menyimpang itu karena kezoliman diri mereka sendiri. Ya. Kalau mereka menyimpang itu karena kezoliman mereka sendiri. Allah sudah bekali mereka sesuatu yang dengannya mereka selamat. Ya, makanya apa kata Allah SWT? Ya, inna kunna an hadza ghafilin. Ya, sesungguhnya kami dari semua ini lengah, lalai. Artinya enggak tahu, ya, supaya enggak ada alasan bagi manusia nanti untuk berkata di hadapan Allah, kami tidak tahu semua ini. Nah, jadi saudara kaum muslimin, dalam ayat yang lain apa kata Allah? Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak pernah menzolimi mereka, tetapi mereka sendiri manusia itu menzolimi dirinya. Ya, karena Allah bekali mereka tadi. Ya, ini diantara kasih sayang Allah SWT kepada itu manusia. Di dalam sebuah syair disebutkan wa fi kulli syai'in lahu ayah. Faya ajaban kaifa yu'sal ilah. Ya, duhai sangat mengherankan bagaimana Allah itu dimaksiati. Am kaifa yajhaduhul jahid, bagaimana orang yang menentang Allah, bagaimana orang yang si penentang itu bisa menentang Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal dalam segala sesuatu itu terdapat tanda-tanda bukti akan keesaan Allah SWT. Tadullu ala annahu wahid, ya, menunjukkan bahwasanya dia itu Maha Esa, yaitu harus disembah. Nah, jadi ikhwan fillah, ya, segala sesuatu, belum lagi tentang yaitu ayat-ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Yaitu ayat, yaitu alam semesta ini, berikut hukum alam yang ada padanya. Ya, semuanya tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim itu dibantah hujahnya oleh Namrud, ya, apa kata Namrud? Itu qala ana uhyi wa umit, aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu menghidupkan dan mematikan, aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, sesungguhnya Allah Tuhanku mendatangkan matahari itu dari timur, kemudian silakan kamu datangkan dia dari barat. Nah, jadi saudara kaum muslimin, tanda-tanda di alam ini sudah menunjukkan yaitu apa? Keesaan Allah itu tidak terbantahkan. Ya, keesaan Allah SWT itu tidak terbantahkan. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan walaysa dzakru kal unsa, laki-laki itu tidak akan pernah sama seperti wanita. Ya, lalu ada orang berusaha membuat yaitu apa? Yaitu perempuan supaya seperti laki atau laki supaya seperti, tidak akan pernah sama. Ya, akan tetap kelihatan kalau itu laki sudah dia. Kalau itu perempuan, ya tidak akan bisa dirubah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara kaum muslimin, ya, begitu pula Allah telah menetapkan di alam ini supaya manusia itu makan dan minum. Ya. Ada orang berusaha tidak makan dan minum, pasti binasa dia. Ya, tidak ada orang yang keluar dari aturan ini. Ya, tidak terbantahkan. Ya. Tidak terbantahkan. Maka demikian pula halnya ketika Allah menyuruh mereka beriman. Allah katakan kalau kamu tidak beriman, kamu pasti binasa. Maka ini pun juga tidak terbantahkan. Ya, sebagaimana manusia kalau dia tidak makan dan minum, dia menyiksa dirinya, dia mogok makan, maka pasti ya hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam penciptaannya adalah orang itu pasti binasa. Baik. Allah menciptakan hewan darat, Allah SWT menciptakan makhluk di lautan, ya, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dipaksakan
makhluk yang ada di lautan ini supaya hidup di daratan. Begitu pula sebaliknya. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan segala sesuatu menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang itu menentang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi tidak diutusnya nabi, tidak diturunkannya ajaran Islam, ya, fitrah saja sudah cukup membuat manusia itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apa? Sudah diambil perjanjian, ya, sudah dikirim para nabi dan para rasul, diberikan dia bekal fitrah condong kepada tauhid, tetap juga dia menyimpang, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala jika Allah masukkan orang itu ke dalam neraka. Jadi saudara kaum muslimin, oleh karena itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, di mana mereka ketika turun ayat atau ketika Nabi SAW mengabarkan semua yang berada di surga dan juga berada di neraka itu telah diketahui oleh Allah SWT, jumlahnya sudah ditentukan, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Maka sebagian sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau gitu kita bersandar-sandar saja kepada takdir, ya, sudah kita tinggalkan, sudah beramal, tidak usah kita lelah-lelah beramal. Saudara kaum muslimin, maka Nabi SAW melarang mereka. Nabi SAW suruh mereka untuk beramal. Ya, Nabi SAW mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi kalau orang itu diciptakan untuk penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Ya. Begitu pula kalau orang itu penduduk neraka, dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak akan menyiksa seseorang lantaran perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Ya. Lantaran kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Artinya apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah itu karena dia telah melakukan kemaksiatan. Ya. Karena dia telah melakukan kemaksiatan. Tidak pernah Allah mentakdirkan orang itu masuk neraka belum pernah dia menikmati manisnya kemaksiatan. Ya, tidak pernah seperti itu. Jadi saudara kaum muslimin, ini dia yaitu tentang iman kepada takdir dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui apa yang mereka perbuat dan mereka tidak akan pernah melakukan perbuatan kecuali apa yang telah diketahui dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, demikian pula di sini dikatakan was-sa'idu man sa'ida biqada'illah. Orang yang bahagia itu adalah yang bahagia dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Was-syaqiyu man syaqiya biqada'illah, dan orang yang celaka itu adalah orang yang bakal celaka dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saudara kaum muslimin, tidak boleh seseorang dia berdalih dengan takdir. Ya, sudah, kalau saya termasuk penghuni surga, pasti Allah masukkan saya ke surga. Tapi kalau saya penghuni neraka, tetap juga saya masuk neraka. Ya, jadi saudara kaum muslimin, ini tidak boleh kita mengatakan demikian lalu dia tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ya, maka apa dikatakan oleh Dr. Shalih Fauzan, boleh mengatakan kamu sendiri tidak mengatakan ini kepada dirimu. Ya, anta la taqulu bihadza fi nafsik. Kamu tidak pernah mengatakan seperti ini kepada dirimu. Ya, berarti apa? Dia bohong, dia dusta. Enggak pernah dia mengatakan seperti ini kepada dirinya. Mana buktinya? Buktinya apa? Ya, buktinya yaitu hal taqudu fil bait wa tatruka talab rizqa. Ya, talab rizki wa taqulu in kana Allah qad kataba li rizqan. Ya, fa sayassarahu li. Ya. Apakah engkau tetap diam di rumahmu, tidak mau mencari rezeki, ya, tidak mau mencari rezeki dan engkau meninggalkan berusaha, ya, lalu kamu mengatakan kalau Allah sudah jatahkan rezeki tentu Allah berikan, ya, tetapi kalau Allah tidak berikan,
ya tentu tidak akan dapat. Ternyata enggak, ya. Semua kita banyak keluar bekerja ke pasar, bahkan apa? Sebagian besar waktu kita gunakan untuk mengejar dunia. Ya. Sampai-sampai kita lupa zikir kepada Allah, lupa menuntut ilmu. Ya. Ini menunjukkan kita sendiri, kita bohongi diri kita dengan ucapan tadi. Ya. Kalau memang seperti itu, ya sudah, nggak usah ke pasar, nggak usah bekerja. Ya. Namun nyatanya ternyata tidak. Nah, kalau demikian dalam urusan rizki, maka kenapa kita tidak terapkan ini dalam mengejar surga atau menghindari neraka? Ya. Jadi saudara kaum muslimin, kemudian di sini disebutkan yaitu al-bahaim wat tuyur la taqudu fi awkariha. Ya. Yaitu binatang ternak, ya, atau burung-burung, hewan, mereka tidak diam di tempatnya. Ya. Bal takhruju wa tatlubu rizqa, bahkan mereka itu keluar. Ya. Bahkan mereka itu keluar mencari rezeki. Disebutkan dalam hadis, law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, sekiranya kalian itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, pasti Allah beri rezeki kalian kepada kalian seperti Allah beri rezeki kepada burung. Ya, tagdu khimasan wa taruh bitanan. Dia keluar di pagi hari dalam kondisi perut kosong, dia kembali dalam sore harinya dalam kondisi perut kenyang. Masyaallah. Jadi saudara kaum muslimin, ya, wa ala fi'lil asbab wa hiya bahaim. Ya, ini hewan-hewan, ya, mereka ini ada